Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safika Supiani dengan NIM 1812101191 dari jurusan PAI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value, yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-taqdirul tarbiyah, yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Nah, ada juga menurut ahli mengenai pengertian dari evaluasi. Saya mengambil contoh yaitu menurut Wirawan. Beliau mengatakan bahwa evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi dan menilai serta membandingkannya dengan indikator evaluasi, dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Poin selanjutnya yaitu fungsi peran dan manfaat evaluasi. Yang pertama, manfaat evaluasi. Nana Sujana menjelaskan bahwa fungsi evaluasi yaitu yang pertama, untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus. Nah, dan fungsi ini dapat diketahui tingkat penguasaan bahan pelajaran yang dikuasai oleh peserta didik. Dengan kata lain, dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik tersebut baik atau tidak baik. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui keaktifan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, rendahnya capaian hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan peserta didik itu sendiri, tetapi boleh jadi karena guru yang kurang bagus dalam mengajar. Dengan penilaian yang dilakukan, akan dapat diketahui apakah hasil belajar itu karena kemampuan peserta didik atau juga karena faktor guru. Selain itu, dengan penilaian tersebut dapat menilai guru itu sendiri, dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan dalam memperbaiki tindakan mengajar berikutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat evaluasi. Ada 6. Yang pertama, memberikan masukan apakah suatu program dihentikan atau diteruskan. Yang kedua, memberitahukan prosedur mana yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, memberitahukan strategi atau teknik yang perlu dihilangkan atau diganti. Yang keempat, memberikan masukan apakah program yang sama dapat diterapkan di tempat lain. Yang kelima, memberikan masukan dana untuk dialokasikan. Poin yang ketiga yaitu jenis-jenis evaluasi. Nah, ada beberapa jenis evaluasi. Yang pertama, jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Ada 4 macam. Yang pertama, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik berfungsi atau dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, dan menetapkan cara mengatasi kesulitan belajar tersebut. Yang kedua, evaluasi penempatan dilaksanakan untuk keperluan penempatan yang bertujuan agar setiap peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas atau pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara efektif karena sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif pada dasarnya adalah evaluasi proses yang bertujuan untuk mendapatkan umpan baik bagi usaha perbaikan kualitas pembelajaran dalam konteks kelas. Yang keempat yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan pada akhir program untuk memberi informasi kepada konsumen yang potensial tentang manfaat atau kegunaan program. Yang kedua yaitu jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Ada 5 macam. Yang pertama, evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil dan produk, dan evaluasi outcome. Nah, yang ketiga, ada jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Dalam evaluasi ini ada 3 macam. Yang pertama, evaluasi program pengajaran. Yang kedua, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Dan yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Nah, poin yang terakhir yaitu teknik dan instrumen penilaian. Dalam teknik evaluasi ada 2 macam teknik. Yang pertama yaitu tes dan non-tes. Nah, tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar atau salah. Tes diartikan juga sebagai sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban.
atau sejumlah pernyataan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Hasil tes merupakan informasi tentang karakteristik seseorang atau sekelompok orang. Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya tingkat kemampuan manusia secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap sejumlah stimulus atau pertanyaan. Oleh karena itu, agar diperoleh informasi yang akurat, dibutuhkan tes yang handal. Hasil tes bisa digunakan untuk memantau perkembangan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu non-tes. Dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran, penilaian merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan satu kesatuan yang utuh dengan pembelajaran. Dalam konsep kurikulum berbasis kompetensi seperti ini, yaitu kurikulum 13, menentukan terpenuhinya 3 ranah sebagai indikator keberhasilan. 3 ranah ini adalah kemampuan berpikir, keterampilan melakukan pekerjaan, dan perilaku. Yang selanjutnya yaitu ada instrumen penilaian. Dalam instrumen penilaian ada 5 macam. Yang pertama, validitas. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, daya beda butir. Yang keempat, efektivitas. Dan yang kelima, objektivitas. Baik, kesimpulannya, pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, objek, dan yang lainnya, berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.